hamil. Tentunya jadi kabar gembira bagi wanita yang telah berumah tangga. Seorang wanita hamil pastinya juga akan begitu memperhatikan kesehatan si calon buah hati. Sejak mengetahui dirinya mengandung, maka sang ibu pun langsung mengubah pola dan gaya hidup. Berbagai cara akan dilakukan demi keselamatan sang janin tercinta. Nah, sahabat Kepopedia, simaklah beragam ulasan seputar kehamilan yang tersaji lengkap dalam episode Kepopedia seputar kehamilan berikut ini. Kehamilan adalah hal yang sangat diidamkan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun, seringkali keinginan tersebut tidak mudah untuk didapatkan. Karena itu, banyak pasangan yang mencoba berbagai cara agar bisa hamil. Kira-kira cara apa aja ya? Kita cari tahu yuk. Tak jarang masih banyak pasangan yang telah menikah puluhan tahun belum juga dikaruniai momongan. Kerinduan untuk segera menimang momongan pastinya menusuk kalbu. Walau begitu, sahabat Kepopedia, khususnya pasangan yang masih menanti kehadiran momongan tak perlu berkecil hati. Sekarang telah ada begitu banyak terapi yang membantu pasangan untuk menimang buah hati. Dan di episode ini kami akan membahas 3 terapi yang dipercaya cukup membantu mempercepat proses kehamilan. Terapi yang pertama adalah terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Cara menjalankannya pun cukup mudah. Pasangan suami istri cukup meminum perasan jeruk nipis dengan kelipatan 4 selama 2 minggu tanpa campuran apapun. Terapi yang kedua adalah terapi hipnofertil. Terapi ini meningkatkan kesuburan pasangan dengan cara hipnosis oleh bantuan hipnoterapis. Metode ini digunakan untuk membantu pasangan menghilangkan stres, mengurangi pikiran negatif dan kekhawatiran. Tujuannya adalah setelah pikiran lebih tenang dan rileks, maka tubuh pun akan bekerja lebih harmonis dan masalah di organ reproduksi dapat diatasi dengan baik. Terapi selanjutnya adalah IVF, in vitro fertilization atau bayi tabung. Ini mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh dan memasukkan kembali sel telur yang sudah dibuahi ke dalam rahim wanita. Beberapa artis sudah berhasil mendapatkan momongan dengan cara ini seperti Inul Daratista, Lula Kamal, dan Tina Talisa. Namun tidak semua pasangan mampu melakukan terapi ini karena harga terapi ini dimulai dengan kisaran 30 juta hingga ratusan juta rupiah. Hasilnya yang ini nih ya udah sebesar ini, jadinya mereka udah 5 tahun, berarti hitungannya hampir 6 tahun ya, karena kan mulainya aja, terus kemudian memang saya langsung yang berhasil, jadi langsung nunggu 9 bulan, langsung kemudian melahirkan. Yang pertama kali di opak-atak tuh perempuannya, karena yang perempuan itu pertama kali dia harus mematangkan sel telurnya dan sebanyak mungkin kalau bisa, karena nanti kita tuh panennya pengennya sebanyak mungkin. Di sana setelah pematangan telur, baru sperma ketemu telur, baru kita lihat lagi dari yang dijadikan satu itu berapa banyak yang membelah dengan baik. Kalau nggak membelah, ya berarti dianggapnya tidak baik, tidak akan dimasukkan ke dalam kandungan si ibu. Nah, permasalahan bayi tabung adalah karena kita prosesnya sudah lama, harganya mahal, kita masukkan biasanya langsung lebih daripada satu, dengan harapan kalau satunya luluh masih ada yang lain. Tapi kadang-kadang kalau pas jadi semua bisa jadi 3-3-nya. Wah, ternyata banyak ya cara untuk mempercepat kehamilan. Boleh dicoba tuh untuk kaum wanita yang pengen cepat dapat momongan atau untuk ibu-ibu yang mau nambah momongannya. Tapi tetap ya, anak itu adalah rezeki. Nah, selain terapi-terapi, kalau ngomongin kehamilan itu pasti juga ngomongin makanan-makanan yang dilarang dan juga makanan-makanan yang justru malah dianjurkan untuk ibu hamil. Yuk kita tanya sama masyarakat, makanan apa aja sih yang dilarang saat kita hamil? Selamat siang Ibu, selamat datang di Mamejo. Selamat siang Mbak, giliran saya ya sekarang? Iya, mari yuk Bu. Yuk.
Nanas. Tidak dianjurkan pada ibu hamil untuk konsumsi nanas yang masih muda. Kopi. Kopi itu cukup aman dikonsumsi pada ibu hamil jika tidak melebihi kadar batas aman sekitar 200 mg. Daging kambing. Sate kambing. Pastikan pertama kambingnya matang dan kedua dengan juga porsi yang tidak terlalu banyak. Mitos. Fakta. Mitos Jadi kita berdasarkan daripada penelitian medis, di nanas itu ada memang namanya enzim protease bromeliase. Jadi itu enzim tersebut ternyata setelah diteliti oleh para ahli itu jika dikonsumsi itu bisa menyebabkan kontraksi. Jadi itu sangat rentan sekali untuk kontraksi dan menyebabkan keguguran. Dan ketika misalnya pada nanas yang sudah dijus atau misalnya sudah dibentuk dalam bentuk diolah, contohnya nanas yang diolah bentuk kaleng seperti itu bisa dikonsumsi atau nanas yang matang. Tapi ingat, walaupun bisa dikonsumsi tidak boleh berlebihan. Setelah penelitian ternyata daging kambing itu sendiri dengan kolesterol yang cukup tinggi, yang mengandung kolesterol yang tinggi di dalamnya, itu mengandung semacam asam lemak yang tak jenuh, di mana ibu hamil itu sendiri itu metabolisme terutama untuk penyerapan absorpsi di usus halus melambat. Jadi seringkali itu membuat ibunya jadi diare. Dan kedua juga peningkatan hipertensi atau tekanan darah. Jadi untuk ibu hamil ingin mengkonsumsi daging kambing terutama, dipastikan pertama kambingnya itu harus matang. Kenapa? Kalau tidak matang ada risiko namanya toxoplasmosis parasitnya itu pada kambing-kambing, karena kambing konsumsi rumput di mana juga bekas kotoran hewan kucing itu termakan kambing, termakan pada ibu hamil tidak matang, akhirnya parasit tersebut menyebabkan cacat pada janin, bisa keguguran atau kematian pada janin. Jadi sebenarnya boleh, tapi tidak dianjurkan tidak lebih dari 1 sampai 2 cangkir kopi per hari, kurang lebih sekitar 200 mg. Kenapa? Karena kopi itu sendiri itu ternyata akan menghambat absorpsi daripada zat besi atau ferrum pada ibu hamil, sehingga akan risiko bayinya kecil pada kehamilan, juga anemia pada ibu dan juga pada bayinya, dan juga nanti risiko pendarahan jika anemia berlanjut pada persalinan. Ternyata tidak semua benar ya sahabat Kepopedia. Berikut adalah 5 makanan sehat untuk ibu di awal kehamilan. Pertama, sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Sayuran ini kaya akan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin dalam tubuh. Sayuran hijau juga mampu menghilangkan mual pada trimester pertama kehamilan. Kedua, buah. Alpukat dan pisang kaya akan asam folat yang diperlukan dalam pembentukan sel otak bayi. Buah juga banyak mengandung serat yang bisa membantu meningkatkan metabolisme dan kekebalan tubuh pada ibu hamil. 3. Ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut juga bermanfaat, terbukti mengandung protein tinggi dan asam lemak omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan otak janin. 4. Produk olahan susu seperti keju dan yogurt terbukti memiliki protein yang berguna untuk pertumbuhan jaringan sel bayi dan memperbaiki jaringan sel yang rusak serta pembentukan otot. Dan kelima, jenis kacang-kacangan seperti kedelai, kacang merah, dan kacang hijau kaya akan kandungan asam folat dan vitamin B sangat dibutuhkan untuk perkembangan sistem saraf bayi. Pada saat hamil, memang fokus nomor 1 pasti pada bayinya. Tapi bukan berarti sahabat Kepopedia yang sedang hamil nggak bisa olahraga loh. Lalita punya informasi beberapa olahraga yang aman dan baik untuk ibu hamil. Ini dia. Sahabat Kepopedia, khususnya yang tengah hamil atau yang ingin tahu hal-hal seputar kehamilan. Selain soal makanan, seorang wanita hamil pun butuh olahraga.
Kira-kira seorang bumil bisa berolahraga? Bukannya bisa berakibat buruk bagi keselamatan sang janin? Tak perlu underestimate dulu. Ada juga olahraga yang bisa bahkan disarankan untuk wanita yang tengah hamil, seperti senam air dan pilates. Manfaat senam air akan sangat membantu menjaga kondisi tubuh wanita hamil untuk tetap fit dan bugar. Dengan beberapa kombinasi gerakan senam air, maka bumil akan makin oke kondisinya. Ada lagi olahraga aman untuk bumil, yaitu pilates. Olahraga ini berguna bagi kondisi tubuh wanita hamil, serta sangat membantu memperlancar proses persalinan. Berikut pilates khusus ibu hamil untuk sahabat Kepopedia di rumah. Pilates itu bagus untuk ibu hamil karena ya, itu juga melatih kita pernafasannya ya, cara bernafas yang benar dan cara bergeraknya juga yang benar, sehingga nanti dalam proses melahirkannya juga bisa lebih lancar, bisa lebih baik lagi. Olahraga dalam pilates ini adalah olahraga low impact, alias tidak banyak yang hentakan atau lompat-lompat, dan pilates untuk ibu hamil ini kita lebih fokus untuk menguatkan bagian badan atas dan bagian bawah kita, dan badan atas ini untuk mempersiapkan kita supaya kuat untuk misalkan menggendong bayi nantinya atau tidak gampang bungkuk nantinya, dan badan bawah itu mensupport kita supaya nanti kita berdiri juga karena berat badan kandungannya, jadi kita juga bisa tetap tegak berdirinya. Mbak, tadi kan aku spanya spa untuk ibu hamil. Iya. Tapi sebenarnya bedanya spa untuk ibu hamil sama spa biasa itu apa sih? Kalau untuk ibu hamil, pijitnya kita miring ibu. Terus juga tidak menekan bawah telapak kaki. Oh, telapak kaki nggak boleh? Nggak boleh. Itu kenapa ya? Soalnya ada saraf yang menuju ke janin. Oh gitu. Iya, takutnya babynya nanti kenapa-kenapa gitu. Oh gitu. Ini pengetahuan nih Mbak buat aku. Jadi next time kalau aku hamil, jadi aku tahu bagian mana yang nggak boleh. Iya. Gitu. Makasih ya Mbak ya. Ibu. Nah sahabat Kepopedia, enak banget kan setelah capek-capek olahraga, lebih enak lagi kalau sambil nikmatin yang namanya perawatan. Udah sehat, cantik lagi. Tapi ternyata untuk ibu hamil ada perawatan yang boleh dan yang nggak boleh. Kayak tadi yang Mbaknya bilang tuh. Kira-kira apa lagi ya yang boleh dan yang nggak boleh? Kita kepoin yuk. Meski hamil, tapi perawatan tubuh tentunya tetap diperhatikan. Tentang ini, memang tak semua perawatan yang bisa dilakukan. Ada yang dibolehkan, ada pula yang harus dihindari wanita hamil. Berikut penjelasan dokter zat-zat dalam kosmetik apa saja yang tidak boleh untuk ibu hamil. Pada perawatan wajah ada beberapa yang tidak dianjurkan, beberapa bahan kimiawi yang tergantung daripada di obat-obat kosmetik, contohnya obat-obat pemutih. Terus juga pada cream hair remover. Nah, itu juga contohnya misalnya cat rambut. Itu ternyata tidak dianjurkan karena ternyata bahan kimia itu sendiri jika pemakaiannya akan diserap oleh rambut, jika akan masuk ke darah, masuk ke saluran uri atau tali pusat, itu menyebabkan juga akan risiko kecacatan atau juga kematian pada janin atau keguguran. Ibu hamil pasti tidak lepas dengan punggung maupun kaki pegal. Ada cara menghilangkannya, salah satunya dengan pijat khusus ibu hamil seperti yang dilakukan Intan Ayu. Tadi massage buat maternity. Apalagi usia kandungan aku udah tambah gede kan. Waktu begitu masuk, terutama masuk 7 bulan kemarin, terus pokoknya udah masuk trimester ketiga, terus trimester kedua juga udah lumayan. Itu tuh badan posisi tidur kan udah susah, terus sering sakit pinggang, terus apalagi sekarang tambah gede, tiap malam tuh kebangun karena sakit pinggang kayak gitu. Itu ya ini massage ini ngebantu itu gitu. Pemijatan pada ibu hamil.
Memang pada ibu hamil seringkali itu keluhan yang paling sering adalah pegal dan kram pada ibu hamil, terutama pada trimester akhir. Disebabkan karena beban sehingga menyebabkan kekakuan pada sendi dan pada daerah-daerah otot. Dalam hal ini pemijatan sebenarnya boleh dilakukan, tapi ada area-area yang tidak boleh dilakukan. Contohnya daerah perut. Daerah perut tidak boleh sama sekali dilakukan pemijatan. Terus juga pemijatan pada daerah telapak kaki. Kenapa pada telapak kaki, terutama daerah antara pertengahan telapak kaki ke arah tumit itu tidak dianjurkan. Kenapa? Banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf, nanti akan bisa menyebabkan terjadinya kontraksi dini pada ibu hamil yang jika dia akan berlanjut menyebabkan kelahiran prematurus atau juga bisa menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Setelah melepas pegal, sahabat Kepopedia bisa mempercantik kuku seperti yang satu ini. Tapi ingat, perhatikan bahan cat kuku harus aman untuk ibu hamil ya. Belum lagi yang contohnya lagi untuk tadi medico pedicure, contoh aseton paling sederhana atau parabens, itu juga jika dihirup jangka panjang akan menyebabkan kecacatan pada janin, juga kematian, bahkan keguguran. Untuk sendiri seperti misalnya pada obat setar yang lain juga sebaiknya harus konsultasi kepada dokter kulit yang kecantikan yang memberikan, dan juga pada dokter bidana sehingga dapat dilakukan terapi yang sebaiknya dan aman pada ibu hamil. Sindrom Koufade terjadi karena suami terlalu merasa simpati dengan apa yang dialami istri selama kehamilan, sehingga suami merasakan apa yang dirasakan istri ketika hamil, seperti mual dan ngidam. Ngomongin soal kehamilan, banyak banget tradisi-tradisi tentang kehamilan di tengah masyarakat kita. Mau tahu? Ini informasinya. Baru-baru ini Lotus Birth kembali dikenal masyarakat. Proses ini sudah lama sekali dikenal, dimulai dari Tibet, Amerika, suku aborigin, dan di Indonesia dimulai di Bali. Pada Lotus Birth, setelah bayi lahir, tali pusat sang bayi tak akan dipotong dan dibiarkan tetap tersambung dengan plasentanya hingga terlepas sendiri. Tak pelak, pro dan kontra pun bermunculan. Lalu bagaimana penjelasan pihak medis terkait Lotus Birth yang telah populer sekarang ini? Prinsipnya Lotus Birth itu adalah penundaan atau tidak melakukan pemotongan tali pusat, sehingga bayi dengan ari-ari atau plasentanya tetap menyatu. Tujuannya adalah untuk pencegah anemia. Dan kedua, sekarang namanya delay clamping. Jadi memang pas proses persalinan tidak dilakukan langsung memotong tali pusat selama 1-3 menit. Diharapkan akan meningkatkan pertama hemoglobin, yaitu sel darah merah, dan kedua itu meningkatkan hematokrit, dan ketiga juga zat besi. Masa kehamilan adalah masa-masa indah dan menyenangkan bagi wanita. Dan menanti proses persalinan, di bulan ke-9 ada banyak momen spesial yang dilewati seorang wanita hamil. Di tanah air saja, sering digelar upacara 4 bulanan dan 7 bulanan. Kedua tradisi ini mengacu pada warisan dalam kebudayaan seperti budaya Jawa. Tapi selain acara 7 bulanan yang digelar secara tradisional, dikenal juga baby shower. Intinya bayi shower merupakan acara 7 bulanan yang digelar secara modern. Walau begitu, pada dasarnya kedua acara ini untuk menggelar syukuran atas kehamilan sekaligus mendoakan keselamatan sang ibu dan janin hingga proses persalinan di bulan ke-9 nanti. Udah banyak banget informasi tentang kehamilan yang kita bahas. Mudah-mudahan dengan kepoin hal-hal tentang kehamilan, sahabat Kepopedia jadi tahu. Saya Lolita Agustin pamit, bye-bye.